Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu paling edan pemirsa. Gimana nggak edan pemirsa? Golok si abang ini patah dibuatnya. Awalnya batu ini tertancap di bawah pohon bambu. Tadinya dikira rebung pemirsa. Pas diayunin goloknya si abang ini langsung patah dua. Nah, berhasilnya batu ini diambil pemirsa. Diambil pulang palu bogem. Barulah yang disangka rebung ini patah pemirsa. Dan ternyata begini penampakan dalamnya. Lurik-lurik, loreng-loreng. Si abang ini datang ke kita minta dibuatkan batu cincin. Suruh diambil motifnya yang bagus. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, ini batu kulit luarnya benar-benar tebal. Kita kupas dulu ya sebagian. Sambil dikupas sambil kita lihat motif dan coraknya yang unik. Gila sampai ngebul pemirsa. Terus kita lanjutkan pengupasan. Kita kupas terus batu ini sampai ketemu teksturnya yang padat, motifnya yang bagus. Seperti biasa kita ambil satu polaan di mesin potong sampai setengah jadi. Seterusnya kita proses terus sampai menjadi batu cincin. Bantu support dan dukungannya pemirsa agar saya bersemangat menggosok batu ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman lainnya. Terus isi kolom komentarnya ya pemirsa. Wah, ajib dalamnya pemirsa, disorot senter merah. Wow, ngeri. Sekarang kita belah di tengahnya pemirsa. Bagian kulitnya sudah kelihatan setelah kita kupas. Warnanya lebih dominan, warna kuning, dan ternyata tengahnya begini. Ada black diamondnya di dalam. Lanjut kita potong di bagian sini pemirsa. Dikarenakan gosok batunya kali ini untuk dimensinya nggak terlalu besar, kurang lebih dimensi 23. Jadi kita ambil saja satu polaan ya pemirsa bagian tengahnya. Dikarenakan batu ini batu jenisnya bermotif, kita ambil pemirsa paduan warna hitam, warna kuning, warna coklat, dan motif totol-totol seperti polkadot. Oh iya pemirsa, batu ini ditemukan tadinya tertancap di bawah pohon bambu. Apakah batu ini terbuat atau terjadi dari sebuah rebung dan rebung itu membatu pemirsa? Jikalau iya pemirsa, berarti benar-benar belum ada yang pernah tahu ini batu di bawah pohon bambu. Udah gitu untuk proses membatunya tentunya butuh ribuan tahun ya pemirsa. Sisa bongkarnya masih banyak seperti biasa, nanti kita amankan. Kita kembalikan ke yang punya. Masuk tahap proses penggosokan. Seperti biasa kita gosok bagian bawahnya terlebih dahulu. Seterusnya kita gosok bagian lingkarannya, kita sesuaikan dengan ringnya sambil kita sisihkan motif anak rebungnya di tengah-tengah. Simak terus video ini sampai habis ya pemirsa agar kita semua tidak penasaran dengan hasilnya. Oke, penggosokan bagian bawah, bagian lingkaran, bagian atas sudah ada bentukannya pemirsa. Sebelum masuk ke proses amplas, ini kita pastikan juga gosokannya benar-benar rata dengan cara digoyang-goyang seperti ini. Begini hasilnya setelah digosok.
Sayang sedikit pemirsa motif anak rebungnya, nggak terlalu di tengah. Biar jelas lagi motifnya, lanjut kita proses pengamplasan. Tak uyup dulu tehnya pemirsa. Hangat sekali diminum pas cuaca lagi dingin begini. Untuk amplas ukurannya 240 dan ukuran 1000. Oh ya pemirsa, untuk polesan batu kali ini, untuk posisinya berubah sedikit tempatnya. Berhubung umur juga sudah berangsur-angsur dan bertambah terus, lama-lama kalau proses pengamplasan di bawah terus pemirsa, aliran darah pada kakinya nggak jalan, jadinya sering kesemutan. Untuk itu kita coba proses amplas di atas meja pemirsa. Udah berlanjut proses pengamplasan bagian bawah pada batu, lanjut terus sampai halus pemirsa amplasannya. Bagian bawah batu sudah rata diamplas, lanjut kita pasang setik untuk proses selanjutnya, proses pengamplasan bagian atasnya. Sudah terpasang, lanjut kita amplas terus bagian atas permukaannya hingga merata seluruh permukaannya. Pastikan dulu rata seluruh permukaannya diamplas kasar ini pemirsa. Sudah rata diamplas kasar, lanjut kita ganti amplasnya dengan yang lebih halus ukuran 1000. Kita amplas terus batu ini sampai halus dan mengkilap di amplas 1000-nya. Selesai proses amplas sudah halus batunya pemirsa, lanjut nanti kita finishing menggunakan serbu intan. Sebelum proses poles serbu intan, ringnya dulu kita rapikan. Biar nanti kalau batunya sudah dipoles serbu intan, tinggal kita pasang deh ringnya. Oke mantap, ringnya sudah selesai diamplas. Lanjut proses poles serbu intan, kita siapkan kulit poles. Kita tuang serbu intan secukupnya. Olesin minyak baby oil juga pemirsa seperti biasa, agar batu ini dipolesnya nggak terlalu panas. Dan tentunya minyak baby oil berfungsi sebagai pelumas. Atas dan bawah kita poles sampai mengkilap. Sudah mengkilap semua dipoles, lanjut kita pasang ringnya, kita rapatkan dengan selongsong besi, palu dan paku kita ketrik. Kita pastikan seluruh bagian layarnya rapat dulu. Akhir kita ketrik lagi menggunakan paku. Sudah rapat pemirsa, lanjut kita kikir bekas ketrikannya biar lebih rapi. Aha, selesai sudah proses penggosokan. Itu yang paling edan. Begini rupanya hasilnya pemirsa. Setelah dipoles masih menyisakan motif totol-totol seperti polkadot. Itu pemirsa polkadot kaki cumi-cumi. Lumayan ajib batu ini. Jos. Ini pemirsa motif anak rebungnya. Nggak terlalu di tengah-tengah. Tapi yang disangka rebung ini pemirsa, sekilas persis juga seperti kepala ular. Juga mirip kepala ikan cana. Ikan cana yellow centarum. Apakah ini kebetulan? Tapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pemirsa, tak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan Allah yang Maha Besar mengizinkan segala sesuatu terjadi, kun fayakun akan terjadi. Unik juga batu ini pemirsa, semoga si abang yang punya senang dengan hasilnya.